Bab 919. Dua Yang Tuo. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah orang ini adalah putra suci dari Sekte Wen Dao atau putra sakti dari 8 keluarga besar? Semua orang tercengang dan berdiskusi, tetapi karena Eric Qin mengenakan jubah hitam yang menutupi nafas dan penampilannya, sehingga tidak ada yang mengenalinya. Melompati lautan api dan sampai ke lautan seberang, di bawah daya tarik vitalitas, Eric Qin mengulurkan tangannya dan meraihnya. Yan Tuo dan Enri Zhu langsung terbang ke sisinya dan mendarat. Ekspresi Yan Tuo sedikit tidak enak dilihat. Awalnya dia ingin pamer kemampuannya di depan Eric Qin, namun dia malah diselamatkan oleh Eric Qin. Ini membuatnya merasa seperti mendapat tamparan yang keras. Melihat kembali ke tanah yang membeku, Yan Tuo berbisik, semua ini karena pemuda sialan berpakaian hitam itu. Bajingan ini sedang menyergap kita. Namun pemuda itu tidak segera bergerak maju ketika muncul di sini. Itu juga memberi kita sebuah tanda bahwa tidak ada orang di depannya. Sekarang, di area aula tengah ini, selain dia adalah kita, kata Enri Zhu. Eric Qin mengangguk. Enri Zhu selalu pintar dalam menganalisis, analisisnya juga sangat masuk akal. Sialan, jika aku melihatnya lagi, aku akan membunuhnya, seru Yan Tuo. Seruannya menggelegar seperti petir, hingga dapat didengar jelas oleh sisi lain. Begitu dia mengerahkan kekuatannya, tampak seperti melampiaskan amarahnya, dan langsung menghancurkan pilar batu yang roboh di samping. Eric Qin menatap jejak es di tanah, kemudian melihat kembali ke lautan api yang tak terbatas. Di sana, tampak seperti ada bayangan gelap yang muncul, namun menghilang dengan cepat. Ada apa? Kata Enri Zhu ketika memperhatikan perubahan ekspresi Eric Qin. Tidak ada apa-apa. Eric Qin menggelengkan kepalanya, terlintas sebuah ekspresi aneh di wajahnya. Ketiganya meninggalkan sungai api dan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, mereka juga mengalami banyak kendala, seperti menghadapi berbagai macam monster dan formasi istana yang berdatangan, terutama pemuda berpakaian hitam itu, yang menyerang secara tiba-tiba seperti belatung Tarsus. Namun Yan Tuo menggerakkan api, dan berkompetisi beberapa kali, sehingga pemuda berpakaian hitam itu berhasil ditahannya, hingga mendekat jarak antara keduanya. Yan Tuo terus mengutuk, fokusnya benar-benar teralihkan oleh pemuda berpakaian hitam itu hingga tidak mempunyai waktu untuk memerhatikan Enri Zhu. Eric Qin tersenyum pahit, bila tahu situasinya akan seperti ini, Enri Zhu tidak akan meminta bantuan Eric Qin. Semakin banyak orang berjalan menuju zona inti, gunung itu akan semakin curam dan hampir vertikal ke belakang. Berjalan di tengah istana, Eric Qin melihat kejauhan dan menemukan bahwa ada kelompok istana di kejauhan, baris demi baris, terlihat sangat indah. Tidak tahu apakah ini hanya dibangun oleh Sekte Guzong untuk uji coba, atau memang benar ada sekte seperti itu yang dipindahkan ke sini. Tatapannya tertuju pada sebuah istana yang jauh. Nafas yang familiar melonjak, membuat Eric Qin melihat dengan tatapan penasaran. Akhirnya, mereka bertiga sampai di aula besar di puncak gunung. Di tengah aula, di suatu tempat yang mencolok, terletak sebuah platform batu giok yang cerah. Ukiran naga dan burung phoenix di atasnya terlihat sangat indah. Sedangkan di atas platform batu giok, dikelilingi oleh reiki dan 2 buah batu kristal. Kedua batu kristal ini seukuran telapak tangan. Di dalam tiang tembus cahaya, ada cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir, satu biru samar dan yang lainnya merah, seperti es dan api, memancarkan cahaya misterius dan kuat. Setelah berusaha sekian lama, akhirnya kita menemukan harta karun ini. Aku telah berkontribusi paling banyak di sepanjang jalan. Biarkan batu kristal berwarna biru samar ini menjadi milikku, dan yang merah milik kalian, bagaimana? Yan Tuo menjilat bibirnya, tertawa beberapa kali, dan berjalan ke depan. Alis Eric Qin sedikit berkerut.
Kedua batu kristal tampak sangat bagus dalam tekstur dan memiliki beberapa hal keajaiban, namun masih belum bisa menandingi harta karun ungu teratas. Batang besi misterius yang ada di tangan Erikin membuatnya teringat apa yang dikatakan oleh lelaki tua itu. Pola bulu, suara senandung. Batang besi adalah kunci untuk mengubah rahasia alam. Benda inilah yang membawanya sampai ke istana api ini. Tetapi jika pada akhirnya dua batu kristal ini tidak ada hubungannya dengan batang besi, maka ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan lelaki tua itu. Andrew Ni tidak mungkin salah meramal rahasia alam, dan lelaki tua itu juga tidak perlu berbohong kepadaku, berarti ada masalah di tempat ini. Tepat sebelum Yan Tuo berbicara, sesosok berjalan keluar dari gerbang lain. Ketika melihat harta karun itu, sosok itu terbang ke atas dengan cepat seperti kilat. Sosok itu adalah pemuda berpakaian hitam yang pernah saling menyerang beberapa kali. "Bocah sialan, pergi dariku!" Yan Tuo berteriak keras, mengangkat kapak raksasanya, dan bergegas menuju pemuda berpakaian hitam itu. "Biarlah aku yang menghentikannya, kalian berdua pergilah mengambil batu kristal itu," pesan Yan Tuo. Andrew Zhu mengerutkan kening, dan ketika ia hendak melangkah ke depan, ia melirik ke arah Erikin dengan tatapan tanya, namun Erikin malah menggelengkan kepalanya. Andrew Zhu ingin melangkah, namun akhirnya ia menghentikan langkahnya. Di sisi lain, Yan Tuo dan pemuda berpakaian hitam itu telah saling menyerang. Pemuda berpakaian hitam itu memegang pedang panjang, dingin dan tajam. Pedangnya tak bergoyah ketika bertabrakan dengan kapak raksasa. Serangannya memundurkan langkah Yan Tuo, saat Yan Tuo melangkah maju lagi. "Sialan, pergilah mati!" Tatapan pemuda berpakaian hitam itu dingin, dia tiba-tiba berteriak sambil menekan dengan dua jari. Seketika reiki yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya dan jatuh ke dalam kehampaan, berubah menjadi sangkar hitam murni, tiba-tiba terbanting ke bawah. Hanya mendengar suara keras, Yan Tuo terperangkap di dalam sangkar ini. "Mantra macam apa ini?" Yan Tuo meraung, kapak raksasanya berbunyi, tetapi sangkar hitam itu tampak begitu kuat sehingga tidak bisa dipatahkan. "Kenapa bingung? Cepat pergi bantu," kata Yan Tuo dengan panik saat melihat Erikin masih berdiri di tempat. Erikin seperti tersadar dari lamunannya, dia melihat ke arah Yan Tuo, kemudian melihat ke arah pemuda berpakaian hitam itu, lalu menunjukkan ekspresi senyum. Erikin menarik Andrew Zhu, kemudian melangkah mundur dengan cepat. Adegan ini melampaui harapan semua orang yang hadir. Erikin meninggalkan Yan Tuo, juga tidak mengambil harta karun, melainkan hendak pergi dari sini. Andrew Zhu tampak bingung. Dirinya tidak mengerti apa yang dipikirkan Erikin, namun dirinya tetap ikut pergi tanpa ragu-ragu. "Jangan harap bisa pergi." Pemuda berpakaian hitam itu tertegun, lalu mencibir. Sosok itu tampak seperti hantu pita, dan pedang panjangnya itu mengejar seperti ular berbisa. Ekspresi Yan Tuo muram, dan memperhatikan adegan ini. Melihat Erikin dan Andrew Zhu mundur ke gerbang istana ini. Terdengar suara ledakan di luar gerbang, sesosok menerobos masuk, mengeluarkan nafas yang melonjak ke langit. Erikin sedikit mengernyit, dan hanya bisa mundur sementara. Nafasnya memudar, bayangan sosok muncul, namun penampilannya cukup mencengangkan. Karena orang ini memiliki paras dan postur tubuh yang sama persis dengan Yan Tuo. Sebuah adegan aneh terjadi, orang yang menahan di pintu masuk dan di tengah istana, serta orang yang dikurung dalam sangkar adalah Yan Tuo. Seketika berdiri dua Yan Tuo di istana, nafas kedua orang ini sama persis, tampak seperti nyata. "Yan Tuo, sepertinya rencanamu gagal." Pemuda berpakaian hitam juga berhenti dan mendarat, bersiap menyerang Erikin dan Andrew Zhu. Dia mencibir dan menatap Yan Tuo yang berada di gerbang istana. Begitu melambai, sangkar hitam itu menghilang. Ekspresi Yan Tuo yang berada di dalam sangkar tampak suram,
Setelah terbang keluar dari jebakan, dengan cepat masuk ke dalam badan gerbang istana. Erikin sedikit mengernyit, menyaksikan dua Yan Tuo perlahan menyatu bersama, dan pada akhirnya berubah menjadi orang yang sama. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.